Kiai Haji Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin wal hadirat jamaah Majelis Taklim Aisyah Basuni, wabil khusus sahibil majlis, orang tua kita Bapak Haji Omin dan Ibu Hajah Kokom beserta seluruh keluarga. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau senantiasa Allah berikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya, disoleh-solehahkan anak keturunannya. Begitu pula yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para guru kita, Ustadz Haji Basit, Ustadz Hashim, Ustadz Syamsul Hadi, Ustadz Samin, Ustadz Dedi, dan guru-guru yang lainnya. Ustadz Uye juga. Mana Ustadz Uye? Oh, di pojok. Begitu pula para orang tua, para tokoh, para sesepuh, ibu-ibu DPR juga. Mana ibu-ibu DPR? Yang luar biasa, Pak. Ya, selalu berkhidmah kepada Majelis Taklim Aisyah Basuni. Kita doakan mudah-mudahan ibu DPR, bapak DPR, dan seluruh yang berkhidmah ke majelis ini, kita doakan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, dimudahkan segala urusan-urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari Sabtu, tanggal 10 Januari tahun 2026. Itu tanggal Masehinya. Tanggal Hijriahnya kira-kira tanggal berapa Bapak Ibu? Tanggal 21 Rajab tahun 1447 Hijriah. Artinya apa? Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Sya'ban heula. Abis Rajab, Sya'ban apa Roah? Ya, boleh bilang Sya'ban, boleh bilang Roah. Kenapa dibilang Roah? Karena di bulan Sya'ban itu kita rowahan. Rowahan itu artinya istirahat dari banyaknya aktivitas ibadah. Jadi di bulan Sya'ban itu kita istirahat dari memperbanyak ibadah. Agar apa? Agar kita kembali semangat di bulan suci Ramadan. Jangan sampai di bulan Sya'ban kita ibadah mati-matian, kemudian saat bertemu dengan bulan suci Ramadan sudah tidak semangat lagi ibadahnya. Ya, maka bulan Sya'ban ini bulan roah. Banyak aktivitas yang harus dikurangi
sebagai persiapan untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah Sya'ban, Ramadan, ya. Nah, maka sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Pesan saya adalah jangan pernah bosan untuk memperbanyak ibadah. Kalau di bulan Rajab, ibadah utamanya apa? Memperbanyak istighfar. Selain istighfar juga jangan pernah bosan untuk hadir di acara-acara besar Islam seperti acara Rajaban, tabligh akbar, pengajian dan lain sebagainya. Kemudian di bulan Sya'ban amalan utamanya apa? Memperbanyak sholawat. Juga ada malam nisfu Sya'ban dan acara-acara besar yang lainnya. Jadi jangan bosan untuk hadir di acara-acara besar Islam. Apalagi di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan sangat banyak sekali amalannya. Salah satunya adalah dan yang paling utamanya adalah membaca Al-Quran. Jadi setiap bulan ada amalannya masing-masing ya Bapak Ibu. Di bulan Rajab memperbanyak istighfar. Di bulan Sya'ban memperbanyak sholawat. Dan di bulan Ramadan memperbanyak baca Quran. Jadi intinya, yuk di 3 bulan ini sama-sama kita kerahkan seluruh tenaga dan kemampuan kita untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu menjadi pertimbangan bagi Allah. Apakah Allah akan menurunkan azab atau akan menurunkan rahmat di tempat tersebut. Ada sebuah kisah. Mungkin sebagian jamaah sudah dengar kisah ini. Satu ketika malaikat azab ingin menurunkan azabnya di negara Irak. Ini saya udah cerita belum di sini ya? Belum. Ada malaikat azab ingin menurunkan azabnya di negara Irak. Bu, ari negara Irak teh di mana? Di Kulon. Amun ti patung kuda ke mana? Ti patung kuda jauh kene ente. Irak adalah salah satu negara yang terletak di Timur Tengah. Satu ketika malaikat azab ingin menurunkan azabnya di Irak. Kenapa? Karena di malam tersebut ada 400 orang yang sedang berzina. Ada 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Akan tetapi sebelum malaikat azab menurunkan azabnya, tiba-tiba malaikat rahmat datang dan bertanya, "Hei malaikat azab, ada perlu apa engkau datang ke Irak?" Maka kata malaikat azab, "Wahai malaikat rahmat, aku datang ke Irak untuk menurunkan azab di sini. Karena pada malam hari ini ada 400 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah." Kemudian kata malaikat rahmat, "Wahai malaikat azab, perlu engkau tahu, selain 400 orang, ternyata di malam hari ini ada 900 orang lainnya yang sedang beribadah kepada Allah." Jadi di malam tersebut ada 900 orang yang bangun tahajud, beribadah kepada Allah. Maka wahai malaikat azab, 900 orang itu jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan 400 orang. Maka di malam hari ini lebih banyak orang yang beribadah kepada Allah daripada orang yang bermaksiat kepada Allah. Akhirnya apa? Malaikat azab pun tidak jadi menurunkan azabnya di Irak. Alhamdulillah. Nah, itulah berkahnya orang ibadah. Menjadi pertimbangan bagi Allah, apakah Allah akan menurunkan azabnya atau menurunkan rahmatnya.
Begitu pula di Cikarang, di Bekasi, umumnya di Indonesia. Kira-kira maksiat banyak gak Bapak Ibu? Bukan banyak lagi, luar biasa. Bejibun. Kenapa demikian? Karena akses mudah dan fasilitas murah. Coba akses buat zina. Sekarang itu gampang. Tinggal download aplikasinya. Kemudian pencet, keluar semua. Tuh. Kau Ustadz tahu? Lah tahu, namanya juga Ustadz. Ustadz juga manusia kalau kata Bapak Haji Omin. Tinggal diklik, yang penting punya kuota ya. Nggak punya kuota bisa numpang wifi tetangga, gampang lah pokoknya. Akses mah mudah lah. Tinggal diklik, keluar semua. Daftar perempuan, mau yang jauh, mau yang dekat. Dari mulai 350.000 sampai 3,5 juta. Ada semua. Yang 3,5 juta, mantep lah ya. Dari ujung ke Tombe sampai ujung Rorombehen, bersih. Yang 350 ya rada nini seetik. Pak Ustadz kok tahu? Saya dikasih tahu teman saya. Jadi cek teman saya kieu, Syekh, ente kudu nyaho maksiat zaman ayeuna. Emang kumaha? Yeuh, jele dibuka. Tah. Aya aplikasina. Kemudian kata saya, coba mainin aplikasinya, dimainin Pak. Dibuka, ada male, female, laki-laki, perempuan, tinggal pilih, klik, keluar semua perempuan langsung sama harga-harganya. Saya istighfar sambil kieu, istighfar apa aja. Astagfirullahaladzim, kok gak rilisnya gitu. Akhirnya apa? Saya mainin ya, ditawar. Di situ ada harganya 600, ditawar 4,5 ya. Waduh. Serius nih? Ya serius katanya. Tapi tolong foto dulu sekarang. Saya nggak percaya sama foto itu, dipoto, cek dikirim. Astagfirullah, kok gelis cek saya. Ya Allah. Jadi saking mudahnya Bapak Ibu. Saking mudahnya untuk berzina. Fasilitas murah. Oyo, tahu Oyo? Saya sering cerita Oyo nih. Mulai 50.000 sampai 500.000 ada itu ya. Pak Haji tahu Oyo ya? Bos Oyo apa? Yang nggak tahu munafik katanya. Masya Allah. Pak Haji mah kelasnya bukan kelas Oyo, udah bukan. Masya Allah, tempatnya murah, fasilitas akses gampang, mobil asup. Jadi kita bukan suuzon sama orang, tapi melihat indikasinya bahwa akses sangat mudah dan fasilitas murah. Tentu yang namanya perzinahan di zaman sekarang lebih banyak daripada perzinahan di zaman dulu. Belum lagi judinya. Dulu waktu kita kecil, orang pengen judi harus kumpul badan, betul ya? Harus kumpul. Sekarang judi bisa di kamar masing-masing. Tidak ada satu orang pun yang tahu. Ka masjid mah rajin, tapi unggal poting depo. Goceng gayanya bisa masang Pak Haji, menang 800.000. Ya apa lu Ustadz lah, Ustadz ya. Hatam. Aduh, mending mantan penjahat atau mantan Ustadz? Tapi alhamdulillah saya bukan mantan dua-duanya ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini kita perlu mengimbangi maksiat-maksiat tersebut. Orang yang nggak ngaji, saya nggak punya harapan Bapak Ibu. Harapan saya itu cuman kepada Bapak Ibu yang hadir di sini. Itu harapan saya. Kalau yang nggak ngaji, kira-kira mungkin nggak tahajud? Nggak mungkin Pak. Orang yang nggak pernah ngaji, mungkin nggak baca Quran? Nggak mungkin. Mungkin nggak memperbanyak istighfar, sholawat, dan lain sebagainya. Maka harapan saya
itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu, dan kaum remaja yang hadir saat ini. Makanya bapak, ibu jangan pernah tinggalkan bangun malam. Jangan pernah tinggalkan sholat tahajud. Kenapa? Karena sholat tahajudnya kita itu menjadi pertimbangan bagi Allah. Apakah Allah akan menurunkan azabnya di Cikarang atau menurunkan rahmatnya? Karena barangkali satu malam begini, di Cikarang itu ada 1000 orang yang sedang bermaksiat kepada Allah. Tapi ada 1000 yang lainnya yang sedang bangun tahajud. 1000 lawan 1000. Makanya malaikat azab bingung, Pak Haji. Seri soalnya. Ini kira-kira di Cikarang yang akan diturunkan apa? Azab atau rahmat? Lah seri 1000 PS 1000. Ilok atuh malaikat rahmat jeung malaikat azab kudu gambreng, suit, gunting batu kertas lah. Nah. Ya. Jadi ada 1000 orang maksiat dan 1000 orang beribadah kepada Allah, sehingga malaikat azab dan malaikat rahmat bimbang apa yang akan diturunkan di Cikarang, azab Allah atau rahmat Allah. Tapi kata malaikat rahmat, kedengeula tungguan ayah hiji jelma di can hudang. Ada 1 orang lagi belum bangun. Siapa? Bang Karni. Kata malaikat rahmat, biasanya Bang Karni jam segini udah bangun. Kok malam ini nggak bangun? Ya sudah, penentuannya Bang Karni. Kalau dia bangun dan tahajud, maka Allah akan menurunkan rahmatnya di Cikarang. Tapi kalau dia nggak bangun, kerek sampai subuh, sampai pagi, Masya Allah, maka azab akan kita turunkan di Cikarang. Akhirnya malaikat rahmat nungguin aja. Iya kan? Kalau bahasa orang NU mah udah ngopi dan ngerokok tuh, habis 3 batang nggak bangun-bangun ini. Malaikat rahmat nungguin untuk apa? Menjadi pertimbangan apakah yang diturunkan azab atau rahmat Allah. Senangnya bukan main malaikat rahmat. Kenapa? Sebelum subuh Bang Karni udah bangun. Bahkan jam 2 malam bangun. Alhamdulillah bangun juga Bang Karni. Bangun tidur, akhirnya dia ke kamar mandi. Buang air kecil. Setelah buang air kecil, dia tidak lupa berwudu. Masya Allah. Habis wudu, dia keluar, tidur lagi. Aduh. Ya, meli wuduk. Ya Allah, kata malaikat rahmat, kirain mau tahajud, ternyata dia numpang kencing doang. Cuman kata malaikat rahmat, tapi tetap azab tidak bisa diturunkan di Cikarang. Kenapa? Walaupun Bang Karni tidak tahajud, tapi dia berzikir kepada Allah. Kapan dia berzikir? Tadi, sebelum masuk kamar mandi, dia doa, Allahumma barik lana. Naon doa masuk kamar mandi teh naon? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal. Masuk kamar mandi, dia berzikir, berdoa kepada Allah. Begitu pula ketika keluar kamar mandi, dia berzikir, berdoa kepada Allah. Alhamdulillahilladzi at'amana wasakona. Ajeun ibu-ibu, ajeun. Doa apa itu? Alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Kata malaikat rahmat, wahai malaikat azab, walaupun dia tidak tahajud, tapi dia berzikir kepada Allah, sehingga zikir itulah menjadi pertimbangan bagi Allah. Yang tadinya akan menurunkan azab, maka Allah pun menurunkan rahmatnya. Alhamdulillah. Tapi cerita tadi jangan dipraktekin. Akhirnya bangun malam kencing doang. Kata Ustadz itu juga udah zikir ya. Gak usah tahajud. Nah, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, intinya begini,
yang ingin saya sampaikan adalah banyak-banyak beribadah kepada Allah, terutama di 3 bulan ini ya. Coba kencengin tahajud kita, kencengin bangun malam kita. Kenapa? Karena dengan bangun malam kita itu akan menjadi pertimbangan bagi Allah. Apakah Allah akan menurunkan rahmat atau azab? Karena kalau kita orang yang ngaji nggak bangun, bagaimana dengan orang yang nggak ngaji? Bayangin Pak, kalau Allah menurunkan azab di Cikarang. Kira-kira azab yang cocok di Cikarang apa? Gunung meletus, nggak ada gunung di Cikarang. Tsunami jauh dari laut. Kompor meleduk di Pertamina. Wah, ngeri Pak. Walaupun kita jauh dari gunung, jauh dari laut, tapi deket gampang aja. Kalau Allah ingin menurunkan azab, tinggal disundut Pertamina. Ya, juger rekamana. Orang mah geus karolot, parah gitu. Guna naon lah, bapak-bapak ibu-ibu geus karolot. Anak urang nuker laletik keneh, ya Allah kumaha tah. Amun Cikarang kena azab, tetega urang mah. Urang mah ya hirupna geus emang ya lah geus bang sesa doang urang mah. Anak-anak urang. Maka kita jaga kampung halaman kita, wilayah kita, jangan sampai diturunkan azab dan bencana oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Amin doang, lain. Hudang taha jud, minta kepada Allah keamanan. Bapak Ibu, kalau tahu keadaan bumi saat ini, nangis Bapak Ibu. Di zaman Nabi saja, Nabi pernah mengatakan, keadaan bumi saat ini itu seperti wanita yang sudah tua bungkuk. Wanita yang sudah tua dan bungkuk. Makanya jangan heran, ketika bumi batuk, maka gunung meletus. Ketika bumi buang angin, lumpur lapindo keluar. Bumi keringetan, banjir, longsor dan lain. Karena emang keadaan bumi sudah tua. Apalagi Bapak Ibu kalau tahu ilmu geologi, ilmu yang mempelajari bawah tanah bumi. Keadaan bumi itu sudah sangat mengkhawatirkan sekarang. Lempengan-lempengan tektonik yang melewati Jawa Barat sekarang sudah waktunya bergeser. Kalau bergeser terjadi tsunami, gempa bumi, megatrust yang bisa menyapu Jawa Barat, Pak. Belum lagi sesar Lembang yang ada di Bandung. Dulu kan di Bandung ada Gunung Purba, namanya Gunung Sunda. Besarnya luar biasa. Pernah hancur, mungkin ini sebelum zaman manusia ada ya, pernah hancur, meletus luar biasa sehingga gunung itu hancur, dan sekarang hanya gunung-gunung anak-anaknya saja yang di pinggiran. Itu Tangkuban Perahu, itu anak Gunung Purba ya, yang setelah meletus membentuk kaldera. Kaldera teh bahasa Spanyol, bahasa kitanya kekenceng. Kekenceng kan melekung tuh. Gunung Purba hancur, maka membentuk gunung-gunung di sekitarnya, yang tengahnya namanya kaldera ya. Nah, para peneliti mengatakan sekarang itu sesar Lembang sudah waktunya bergeser. Karena sudah 105.000 tahun yang lalu itu gunung meledak. Sekarang sudah waktunya lempeng tektonik untuk bergeser. Apa konsekuensi bergeser? Oh, konsekuensinya apa? Bandung kota bisa keurung. Terjadi longsor besar luar biasa di gunung-gunung Lembang yang akan menutupi Bandung kota, hancur sudah. Ya, jadi panjang lempengnya itu dari Maribaya sampai Padalarang, panjang. Belum lagi lempengan yang di dekat bendungan kita nih apa, Bendung Cirata sama yang di Cianjur. Itu kalau bergeser patah tak, kemungkinan bendungannya hancur, airnya melimpah ruah, kemudian itu kalau di sana bendungan hancur, Karawang bisa jadi laut, Pak. Ya, belum lagi banyak sekali di kita ini, khawatir Pak. Danau Toba, dulu kan ada Gunung Purba namanya Gunung Toba. Ketika meletus, itu
abu vulkaniknya sampai menutupi dunia, oksigen susah, matahari nggak masuk, sampai-sampai menewaskan 90% populasi manusia. Jadi manusia waktu itu tersisa cuma 10%, Pak. Gara-gara Gunung Toba meledak, hancur semua. Ya. Nah, makanya ngeri kalau tahu keadaan bumi saat ini. Maka saya nggak, kalau cuma ngasih-ngasih amalan gampang lah sama ustadz-ustadz yang lain gitu, amalan di bulan ini itu. Saya ingin memperingatkan bahwa tempat dunia yang kita pijak saat ini sudah tidak aman lagi. Bahkan para ahli saja sudah putus asa. Ini mau pakai teknologi apa untuk mencegah bencana alam? Nggak ada yang bisa. Bencana alam yang dibuat oleh manusia seperti di Aceh dan lain sebagainya itu kecil. Tapi bencana alam secara alami yang diprediksi megatrust, bergesernya lempeng tektonik dan lain sebagainya, itu tidak ada yang bisa menanganinya, menyelesaikannya, menolaknya kecuali yang punya alam itu sendiri. Siapa? Maka senjata kita cuma satu, doa, ibadah itu. Ya, teknologi udah putus asa untuk mencegah bencana-bencana alam yang sudah diprediksi, Pak. Maka sekarang kita seorang mukmin, senjata kita cuma satu. Teknologi kita yang paling canggih cuma satu. Apa? Doa. Ad-du'a silahul mukmin. Doa itu senjatanya, teknologinya kaum orang beriman. Makanya perbanyak istighfar di bulan Rajab, kemudian perbanyak taubat, perbanyak tahajud, perbanyak ngaji, karena itu semua jadi pertimbangan bagi Allah, apakah Allah akan menurunkan azab atau rahmatnya. Titik. Wallahu a'lam bishawab.